Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Aulia dari kelas AK 402. Di sini saya akan menjelaskan presentasi untuk UAS dengan tema perdagangan seluler e-commerce. Nah, yang pertama, kenapa saya memilih dengan materi perdagangan seluler e-commerce? Karena materi ini relevan dengan kehidupan sehari-hari, apalagi dengan generasi Gen Z ya, dan dengan zaman sekarang yang teknologinya semakin canggih. Jadi lebih relate aja dengan uh, pengalaman pribadi juga karena saya juga menggunakan marketplace online seperti Shopee dan lain-lainnya. Nah, topik yang akan dibahas kali ini saya akan membahas mengenai apa itu e-commerce, kemudian manfaat dari e-commerce, selanjutnya aplikasi dan layanan e-commerce, kemudian sistem pembayaran e-commerce, kemudian tantangan e-commerce, selanjutnya ada keuntungan dan kekurangan dari e-commerce sendiri, dan yang paling terakhir, jurnal terkait dengan e-commerce. Nah, yang pertama terkait dengan apa itu e-commerce. E-commerce sendiri merupakan bentuk perdagangan elektronik atau e-commerce yang dilakukan melalui perangkat seluler seperti HP, tablet, atau smartwatch. Nah, e-commerce sendiri merupakan bagian dari e-commerce yang memberikan kemudahan akses, efisiensi, dan fleksibilitas tinggi dalam transaksi digital. Contoh dari e-commerce sendiri, misalnya kita selalu belanja melalui online ya, seperti Shopee lewat HP, kemudian belanja tiket bioskop lebih simpel melalui Tix ID, kemudian membayar tagihan melalui aplikasi Dana, dan sebagainya. Kalau dulu mungkin kita masih menggunakan komputer ya untuk membuka website e-commerce, namun sekarang kita bisa lebih mudah mengakses yaitu melalui HP. Nah, ini menunjukkan bahwa e-commerce sendiri memberikan fleksibilitas dan kemudahan yang luar biasa bagi konsumen dalam melakukan aktivitas jual beli, hanya dengan genggaman tangan saja. Dalam materi e-commerce sendiri, e-commerce ini dianggap sebagai bentuk evolusi digital yang sangat penting karena bisa menjangkau semua kalangan, termasuk masyarakat di daerah terpencil sekalipun, selama mereka memiliki smartphone dan koneksi internet. Nah, selanjutnya untuk e-commerce sendiri memiliki manfaat yang pasti untuk konsumen dan untuk bisnis. Untuk konsumen sendiri, yang pertama yaitu belanja lebih mudah. Kita bisa lihat bahwa kita selama ini bisa mencari produk, membandingkan harga, membaca ulasan, hingga membayar, semua dilakukan melalui satu aplikasi, misalnya melalui Shopee atau TikTok Shop. Jadi kita bisa lebih mudah mengaksesnya. Kemudian yang kedua, banyak pilihan atau beragam opsi pembayaran. Misalnya kita biasanya bisa membayar lebih cepat ya dan praktis melalui GoPay, OVO, m-banking seperti itu. Kemudian kita juga bisa mendapatkan notifikasi langsung ya atau real time. Misalnya jika ada promo atau pesanan kita sudah masuk, pesanan kita sudah sampai, sudah dikirim, itu kita akan mendapatkan notifikasi langsung perubahan statusnya. Nah, bagi bisnis atau pelaku usaha sendiri, e-commerce ini bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Maksudnya adalah tidak terbatas oleh lokasi geografis. Produk ini bisa dibeli dari mana aja. Bahkan masih bisa gratis ongkir. Kemudian bisa hemat biaya operasional, maksudnya kita tidak perlu menyewa toko, bakso cetak, atau banyak karyawan karena kita bisa mengakses, kita bisa mengelolanya itu melalui di rumah saja. Kemudian pemasarannya lebih efisien dan bisa personal layanan. Maksudnya aplikasi ini bisa memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan histori pembeli. Misalnya kita sudah pernah membeli suatu barang, nah nanti pemasarannya itu bisa sesuai dengan apa yang sudah kita pernah beli, akan muncul di bagian layarnya. Nah, untuk aplikasi dan layanan dari e-commerce sendiri, contohnya yang pertama, tiket digital atau mobile ticketing. Ini contohnya seperti Brimo, m-banking seperti Brimo, terus Livin by Mandiri, BCA Mobile seperti itu. Terus mobile ticketingnya kita bisa lihat contohnya seperti Tix ID ya buat membeli tiket bioskop online, terus Traveloka bisa membeli tiket pesawat maupun booking hotel secara online, dan tiket.com.
Selanjutnya, pembelian konten digital, ini contohnya seperti Netflix, Spotify, itu kan banyak digunakan pada zaman sekarang ya, YouTube Premium bahkan. Selanjutnya ada M-Banking, tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian belanja online aplikasi, misalnya Shopee, TikTok Shop, Lazada, dan lain sebagainya. Banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk belanja online ya. Kemudian iklan dan promosi lewat HP itu melalui media sosial atau aplikasi yang bisa dikustomisasi berdasarkan lokasi dan minat pengguna. Nah, untuk sistem pembayaran dari e-commerce sendiri juga memudahkan kita pelanggan dan juga penjual ya dalam membayarnya. Misalnya yang pertama e-wallet, kita sering menggunakan e-wallet ini ya, misalnya GoPay saat kita membeli makanan secara online, terus seperti menggunakan aplikasi Gojek, Grab, atau Grab. Nah, itu bisa menggunakan e-wallet GoPay, OVO, Dana. Kemudian yang kedua transfer bank, seperti M-Banking yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terus apalagi sekarang di warung-warung juga banyak menggunakan kode QR code atau kris ya. Karena kita bisa mudah saja melakukan scan ke kasir. Kemudian potongan pulsa ini umumnya untuk pembelian fitur digital seperti game atau SMS premium. Kemudian NFC atau Near Field Communication, ini sistem sentuh untuk bayar seperti Apple Pay atau Samsung Pay. Nah, selanjutnya tantangan dari e-commerce sendiri pasti banyak ya. Yang pertama terkait dengan sistem keamanan. E-commerce ini memiliki resiko penipuan online. Akunnya bisa dibobol, kemudian datanya bisa dicuri. Hal ini masih sering terjadi ya, maka penting bagi aplikasi untuk dilengkapi dengan sistem keamanan seperti OTP, enkripsi, atau autentifikasi ganda. Kemudian, yang kedua, keterbatasan perangkat. Layar HP yang kecil ini bisa menyulitkan konsumen untuk membuka detail produk. Karena tidak semua konsumen memiliki handphone yang canggih ya. Jadi aplikasi harus dirancang dengan ringan dan kompatibel dengan banyak versi Android. Mengetik terlalu panjang dan isi form membuat malas konsumen. Nah, hal ini juga bisa terjadi. Misalnya kalau pemesanannya bisa melalui Instagram seperti itu, kan bisa mungkin mengetiknya bisa terlalu panjang dan harus mengisi form. Nah, itu biasanya membuat malas konsumen, sehingga konsumen itu lebih memilih untuk membeli melalui aplikasi yang lebih ringan saja, misalnya Shopee, seperti itu. Nah, yang ketiga, koneksi internetnya tidak stabil. Ini biasanya kendala yang utama ya untuk daerah yang terpencil, karena tidak semua daerah itu koneksinya stabil, misalnya daerah pelosok, ini bisa membuat transaksinya gagal. Nah, yang keempat, kompatibilitas aplikasi, karena tidak semua HP ini mendukung aplikasi terbaru. Misalnya juga versi Android atau iOS yang terlalu lama itu tidak bisa update ya. Itu menyebabkan menghambat update aplikasinya dan menyebabkan crash. Nah, selanjutnya ini terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari e-commerce. Walaupun e-commerce ini sangat membantu kita di teknologi zaman sekarang, namun juga punya kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihannya sendiri yang pasti praktis, kemudian hemat waktu. Selanjutnya banyak promo ya. Sekarang untuk menarik pelanggan itu biasanya banyak promo zaman sekarang. Selanjutnya pembayarannya juga fleksibel. Seperti yang saya udah jelaskan tadi, bisa melalui M-Banking dan lain-lain. Kemudian pembeliannya juga fleksibel, tidak terbatas oleh waktu ya. Biasanya kalau di toko kan ada jam buka dan tutup. Nah, ini lebih fleksibel, kita bisa beli kapan saja. Kemudian namun e-commerce sendiri juga punya kekurangan nih. Nah, kekurangannya yaitu keamanannya rentan ya, risiko keamanannya
sangat tinggi. Kemudian tidak semua pengguna juga familiar dengan teknologi, misalnya lansia. Nah, ini kurang cocok untuk lansia ya. Kemudian butuh koneksi yang stabil, kayak misalnya daerah yang pelosok tadi. Kemudian layarnya kecil karena tidak semua punya HP canggih ya pembeli itu. Selanjutnya sangat berpeluang tinggi untuk penipuan. Seperti yang kita tahu zaman sekarang banyak sekali ya penipuan dari berbagai aplikasi ini. Selanjutnya, nah kemudian saya mengaitkan dengan jurnal yang saya temukan di sini, yaitu terkait dengan jurnal Sains, Teknologi, dan Sistem Informasi yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi M-Commerce berbasis Android untuk pemesanan jamu lokal pada kelompok tani prima mandiri di Timur Tengah Utara menggunakan metode waterfall. Nah, dari jurnal ini diketahui bahwa di Timur Tengah Utara ini terdapat kelompok tani prima mandiri yang merupakan usaha yang bergerak dalam bidang penjualan jamu lokal. Di antaranya ada jamu mengkudu, jamu temulawak, jamu sirsak, jamu kunyit putih, dan jamu jahe. Namun, ternyata sistem pemasaran dan penjualannya ini masih dilakukan secara manual. Jadi pembeli itu harus datang langsung ke tempat penjual untuk melihat berbagai macam produk yang tersedia. Nah, hal ini menyita waktu konsumen tersebut, sehingga terdapatlah inovasi pembuatan aplikasi berbasis Android untuk membantu penjualan dan promosi produk tersebut. Hal ini memudahkan pelanggan untuk melakukan pemesanan jamu lokal berbasis Android. Nah, aplikasi yang dibuat ini berjudul aplikasi Jamlok Shop atau Jamu Lokal Shop. Metode yang digunakan sendiri untuk pembuatan aplikasi ini menggunakan metode waterfall atau metode air terjun, di mana menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan atau bertahap yang harus dimulai dari tahap awal perancangan hingga akhir pengembangan perangkat lunak. Nah, dalam aplikasi ini sendiri pastinya berkaitan erat dengan e-commerce ya, karena zaman sekarang itu pembeli lebih tertarik untuk membeli melalui sistem online. Jadi semakin viral itu pasti orang semakin banyak membeli. Nah, artikel ini merupakan contoh dari implementasi nyata materi dari e-commerce sendiri dalam bentuk mengembangkan sistem e-commerce untuk sektor lokal, yaitu jamu tradisional. Nah, hal ini terintegrasi dari teori e-commerce dalam praktik nyata seperti penggunaan teknologi mobile, transformasi digital UMKM, dan juga pengembangan sistem berbasis kebutuhan konsumen, juga penerapan metode pengembangan perangkat lunak waterfall. Dengan demikian, pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa m-commerce sendiri merupakan bagian dari e-commerce yang sangat relevan dengan gaya hidup saat ini. Kemudian, m-commerce juga memberikan manfaat besar baik bagi konsumen maupun penjual, terutama UMKM ya, seperti penjual jamu lokal tadi. Namun, tetap ada tantangan nih yang harus diperhatikan, terutama dari sisi keamanan dan akses teknologi. Kemudian dari jurnal ini kita bisa membuktikan bahwa digitalisasi UMKM melalui e-commerce bukan hanya teori, tapi bisa benar-benar diterapkan, bahkan di daerah pedesaan yang menjual produk tradisional seperti jamu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.